Minang. Selamat siang Dusana Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang, edisi Selasa 22 April 2025. Mengawali perjumpaan di siang hari ko, disampaikan sari berita utama. Jumlah personil di Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi saat ko masih kurang. Sebanyak 130 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka Kota Padang Panjang mengikuti seleksi tahap akhir di Markas Senjata B Rindam 1 Bukit Barisan. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Berita Minang nan pertama, jumlah personil di Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi saat ko masih kurang dan untuk memenuhi kebutuhan tasabui alah dilakukan pengusulan penambahan personil Kapolda Sumatera Barat. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi AKP Muhammad Irsad Fatur Rahman mengungkapkan perlunya penambahan personil untuk pengawasan lalu lintas atau lalin di wilayah hukum Satampe dan meliputi Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bagian timur. Hal itu untuk memaksimalkan pengawasan dan pengaturan lalu lintas, mainnya personil nan ado saat ko hanya 50 orang dan kondisi idealnya adalah sekitar 120 orang. Muhammad Irsad Fatur Rahman menyebutkan dari 50 personil nan ado, 10 orang diantaranya dalam masuk melanjutkan pendidikan sehingga personil di lapangan terkadang bertugas ganda. Kondisi saat ko ada nan double job di lapangan, khususnya di pengaturan lalu lintas, contohnya satu personil harus mengawasi 2 atau 3 titik pasimpangan. Menurut Muhammad Irsad Fatur Rahman, kewalahan pengaturan lebih dirasakan saat momen liburan di Kota Bukit Tinggi dan menjadi pusat kunjungan wisatawan. Seperti halnya saat libur lebaran lalu, titik macet taparah ada di Simpang Padang Lua, Biaro dan Baso, alun lai apabila terjadi kecelakaan hingga seluruh petugas harus dimaksimalkan. Muhammad Irsad Fatur Rahman menambahkan, melalui Kapolresta Bukit Tinggi telah diminta penambahan personil dan saat ko masih dalam proses di Polda Sumatera Barat. Saya rasa sangat perlu ya, karena di Satlantas sendiri untuk jumlah personil realnya sekitar 50 personil. Padahal ini berbanding kebalik dengan apa yang harus kita inginkan, yaitu JSP-nya harusnya sekitar 120-an. Jadi banyak kegiatan yang harusnya bisa kita handle, tapi malah kita seperti kita 2 tempat di handle sama 1 orang. Jadi banyaklah untuk penambahan personil pastinya udah kita minta ya. Itu kan dari birokrasi dari Ibu Kapolres ke Polda. Cuman kan karena memang kita juga terbatas juga dari Polda juga. Makanya sekarang lagi banyak-banyaknya pembukaan buat personil Polri. Muhammad Irsad Fatur Rahman berharap semoga ada penambahan personil untuk Satlantas Polresta Bukit Tinggi agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan maksimal. Walau jumlah personil minim, Kasat Lantas menegaskan kepada seluruh personil untuk tetap bekerja profesional meski penumpukan beban kerja. Yudi Prama Agustino melaporkan. AKBP Pol Reza Khairul Akbar Sidik yang baru menjabat Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat berkomitmen untuk memberantas pungutan liar di sistem administrasi manunggal satu atap Samsat. Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar AKBP Pol Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan, sesuai josaran Ombudsman, pihaknya mengangkat petugas resmi di layanan penggesekan cek fisik. Petugas jo penampilan nan rancak dan seragam nan resmi. Layanan tu selain gratis jo indak boleh ada penerimaan imbalan apapun termasuk uang terima kasih. Reza Khairul Akbar Sidik. Dusana Pandangan, sebanyak 130 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka Kota Padang Panjang
mengikuti seleksi tahap akhir di Markas Secata B Rindam 1 Bukit Barisan. Berikut laporan Nofri. Sebanyak 130 calon anggota di Markas Secata B Rindam 1 Bukit Barisan. Penanggung jawab seleksi Ibu Tufenda menjelaskan para peserta akan mengikuti tes peraturan baris berbaris, kesemaptaan, syarat kepribadian. Mereka nan lolos disaring menjadi 32 putra dan 33 putri terbaik. 102 pasang calon nan akan mewakili Padang Panjang ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Fenda mengatakan seleksilah dimulai sejak 10 April lalu dan diikuti 200 siswa dari 6 balai SLTA se-Kota Padang Panjang. Pada tahap awal, peserta telah melewati berbagai tes seperti pengetahuan Pancasila dan wawasan kebangsaan, seleksi inteligensi umum, parade, serta pemeriksaan kesehatan. Dikatakannya, tim seleksi terdiri dari unsur Pemko, TNI, Polri, serta didukung 6 balai anggota purna Paskibraka 2024. Fenda berharap semoga ada putra-putri terbaik Padang Panjang dan tidak hanya lolos di tingkat provinsi, tapi juga dapat mengharumkan daerah di tingkat nasional. Ya, untuk peserta calon Paskibraka ini yang terdiri dari perwakilan dari SLTA yang ada di Padang Panjang. Kita pusatkan di Markas Secata B Padang Panjang. Ini melibatkan tim seleksi dari Dinas Kesehatan, Polri, dari Polres, dan juga dari TNI, serta dari Kena Paskibraka di Padang Panjang. Ini selama 3 hari ini akan dilaksanakan seleksi. Itu adalah seleksi kesehatan, kesemaptaan, dan juga ada tes tertulis yang dilaksanakan. Nanti seleksi menjadi 65 orang. Ibu Tufenda juga mengimbau para peserta agar mengikuti, bukan sekedar simbol, melainkan sebagai cerminan semangat serta pengabdian terhadap bangsa. Nofri melaporkan. Seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Pasisir Selatan tahun 2025 resmi dibuka. Wakil Bupati Pasisir Selatan Haji Risntanyo menegaskan bahwa proses seleksi tahunko harus berlangsung secara objektif, adil, dan bebas dari segala bantuan intervensi. Haji Risnaldi Ibrahim menambahkan, seleksi tahunko menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT untuk materi tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Proses dalam upaya penataan ulang kawasan Pasar Pusat Padang Panjang secara komprehensif. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Sperdakop UKM Kota Padang Panjang Verino Romiko kepada RRI mengatakan, selama 2 minggu terakhir, Tarwi berupaya mengimbau pedagang kaki lima PKL untuk bersedia pindah dari lokasi parkir barat Pasar Pusat Padang Panjang menuju 3 lokasi, antara lain Gang Kecap yang diproyeksikan untuk penjualan makanan hingga pakaian, serta Pasar Sayur Lama untuk penjualan komoditas bahan pokok. Pasca penataan ulang kawasan Pasar Pusat Padang Panjang secara persuasif jauh humanis, dikatakan Verino Romiko. Indah sedikit pedagang dan bersedia mendukung salah satu program besutan Wali Kota Henry Arnis bersama Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam menghidupkan gejolak roda perekonomian di Kota Serambi Mekah Kiniko. Untuk 2 minggu ini kami telah melakukan penataan bagi pedagang kaki lima, terutama pedagang kaki lima dari parkir barat Pasar Pusat. Bupati 50 kota mengusulkan agar kewenangan penertiban tambang ilegal dari Pemprov Sumbar dapat melibatkan pemerintah kabupaten. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menutupi acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baroh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi KPU Kabupaten Pasaman akan mengadukan pemungutan suara ulang di Tampe pemungutan suara TPS 02 Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti. Komisioner KPU Yusran mengatakan pelaksanaan PSU itu merupakan tindak lanjut dari temuan panitia pengawas Kecamatan Panwascam Panti menyusul adanya dugaan pelanggaran dalam PSU. Yusran menambahkan pelanggaran nan ditemukan itu adanya penambahan pemilihan menggunakan tinggi sehingga perlu dilakukan secara masif nan kiniko diadukan Dekwin CM Jamil Cambe Bukit Tinggi dalam rangka sosialisasi di acara ko. Kepala Pusat Satgas Gender dan Anak Kapus SKA LP2M Win CM Jamil Cambe Bukit Tinggi Dr. Linda Yarni MSI sampaian mahasiswa jangan ragu dan ketakutan melaporkan pada Satgas PPKS Win CM Jamil Cambe Bukit Tinggi jika ditemui kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual viral yang di lokal sendiri maupun yang di Jawa sendiri ikut mempengaruhi animo masyarakat kece orang bar yang bocah lihat lah dia Pak. Tanggal 22 April juga dilakukan kegiatan yang sama dengan hadirkan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI dan juga Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Fuad Win CM Jamil Cambe Bukit Tinggi. Joni Marbeta mengambat untuk berita Minang pada siang hari ko. Berita Minang yang terakhir, pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan pembangunan sekolah menengah atas SMA Unggul Garuda Baru ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM di daerah itu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam Taslim di Lubuk Basuang mengatakan lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda Baru itu di Muaro Putih, Nagari Tiku, Limojorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, seluas 20 hektar. Taslim menambahkan kriteria pembangunan SMA Unggul Garuda itu berada indah di Kota Gadang, Dakek Jepasa, Puskesmas, Polsek, Tapi Jalan, luas lahan minimal 20 hektar, dan lainnya. Dosana pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko, Selasa 22 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.